Selamat datang di channel Wow Serem, tempatnya cerita yang dapat membuat bulu kuduk meremang. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Langit pagi masih berselimut kabut tipis saat Rani berpamitan kepada ayahnya. Tangannya gemetar memeluk ransel tua yang berisi pakaian dan sedikit bekal dari ibunya. Ia akan berangkat ke kota untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga atau ART, seperti yang disarankan tetangga mereka yang sudah lebih dulu kerja di sana. "Jaga salatmu, jangan tinggalin wirid, Yanduk," pesan ayahnya lembut. Suaranya serak karena terlalu sering mengaji, tapi tatapannya teduh, seperti biasa. "Iya, Pak. Rani bakal ingat semuanya," jawab Rani, menunduk, menahan tangis. Ini pertama kalinya ia keluar dari kampung. Rasanya aneh, seperti akan pergi sangat jauh, meski hanya ke kota sebelah. Rumah juragan tempat Rani bekerja ternyata lebih besar dari yang ia bayangkan. Temboknya tinggi, catnya masih baru, halaman depan dipenuhi bunga-bunga tertata rapi. Juragan dan istrinya menyambut Rani dengan ramah, namanya Pak Hashim dan Bu Nur. Mereka punya 2 anak, yang satu masih SMA, yang kecil kelas 5 SD. "Kamu namanya Rani, ya?" "Asli mana?" tanya Bu Nur sambil tersenyum. "Dari kampung dalam, Bu. Anak Pak Kiai Zainal." "Oh iya, saya pernah dengar." "Wah, berarti kamu pasti bisa ngaji, ya?" Rani mengangguk malu-malu. Sejak kecil, memang sudah dibiasakan mengaji setiap ba'da maghrib oleh ayahnya. Bukan untuk pamer, tapi karena itu sudah jadi kebiasaan keluarga. Hari-hari pertama di rumah juragan terasa ringan. Rani diberi kamar kecil di belakang, tapi bersih dan cukup nyaman. Pekerjaannya juga tidak terlalu berat. Bu Nur tidak pernah membentak, dan anak-anak majikannya sopan. Bahkan si bungsu Dina sering ikut Rani saat menyapu atau mencuci piring, seperti sudah akrab saja. "Sini Kak Rani, Dina bantu bilas," katanya suatu sore sambil menjulurkan tangannya ke ember cucian. Kadang, Rani merasa seperti bukan pembantu tapi bagian dari keluarga. Ia diberi makan yang sama, duduk di meja yang sama. Hal ini ternyata tidak luput dari perhatian ART tetangga Mbak Lastri, yang rumah majikannya hanya terpaut 2 pagar dari tempat Rani. "Wah, enak ya kamu, Ran. Baru datang udah deket aja sama Nyonya," sindir Mbak Lastri suatu sore saat mereka sama-sama membuang sampah. Rani cuma tersenyum. Ia tahu lebih baik diam daripada meladeni omongan sinis. Tapi sejak saat itu, ia mulai merasa diawasi. Kadang, Mbak Lastri melirik tajam. Kadang pula membalikkan badan dengan sengaja saat mereka berpapasan. Hari-hari berjalan. Rani semakin terbiasa dengan rutinitasnya. Bangun subuh, bantu Bu Nur menyiapkan sarapan, menjemur pakaian, menyapu halaman, lalu bersih-bersih dalam rumah. Malamnya ia mengaji di kamar kecilnya, seperti yang ayahnya pesan. Pak Hashim adalah orang yang sibuk tapi selalu sempat menyapa Rani. Bahkan kadang ia menanyakan kabar keluarga Rani di kampung. "Bapakmu sehat, Ran? Belum lama ini aku dikabarin kalau beliau sempat bantu bangun masjid di desa sebelah." "Iya, Pak. Alhamdulillah beliau sehat. Masih ngajar ngaji juga." Pak Hashim mengangguk, lalu tersenyum. "Kamu anak baik, bapakmu pasti bangga." Perkataan itu membuat hati Rani hangat. Ia merasa usahanya dihargai. Tidak semua ART mendapat perlakuan seperti ini. Namun perasaan nyaman itu mulai terusik ketika Mbak Lastri mulai menyebar cerita tak enak ke ART lain di sekitar komplek. "Hati-hati sama Rani loh. Dia manis di luar, siapa tahu dalamnya licik," katanya anak Kiai, tapi siapa yang tahu. Cerita itu sampai ke telinga Bu Nur. Tapi bukannya marah, Bu Nur malah tertawa kecil. "Udahlah, Ran. Namanya juga orang iri. Kamu kerja yang rajin aja." Rani hanya bisa mengangguk. Ia belajar untuk tidak ambil hati. Tapi tetap saja, rasa tidak nyaman mulai muncul, terutama saat lewat gang kecil di belakang rumah untuk ke warung. Tatapan curiga dari ART lain seperti menusuk-nusuk punggungnya. Suatu hari saat Rani menjemur baju, Dina datang berlari dengan napas tersengal. "Kak Rani, tadi Tante Lastri bilang, kakak pakai susuk biar disayang majikan." "Itu apa, Kak?" Rani terdiam. Kata-kata itu seperti petir siang bolong. Anak kecil seperti Dina tak seharusnya mendengar hal seperti itu. "Enggak, Dina. Kakak nggak pakai apa-apa. Kakak cuma kerja yang rajin.
Kalau sayang itu karena kebaikan dari Allah, bukan dari benda-benda aneh. Dina mengangguk polos, tapi Rani sadar, gosip itu makin liar. Ia kembali teringat pesan ayahnya, bahwa kebaikan akan diuji, bukan hanya dengan kesulitan tapi juga dengan fitnah. Di malam-malam sepi Rani mulai mengaji sedikit lebih lama, bukan karena takut tapi ia ingin hatinya tenang. Ia ingin tetap kuat menjaga kepercayaan orang yang sudah menerimanya dengan baik. Namun, jauh di sudut hatinya, Rani merasa sesuatu yang lebih besar akan datang. Entah kenapa, ia merasakan angin yang berbeda di rumah itu. Angin yang kadang dinginnya terasa menusuk, meski tak ada jendela yang terbuka. Ia mencoba menepis perasaannya. Mungkin hanya lelah. Yang jelas, Rani tahu satu hal. Tempat ini bukan hanya rumah tinggal, tapi medan ujian yang sesungguhnya, dan ia harus siap menghadapinya. Hari itu, langit kota terlihat mendung sejak pagi. Rani baru saja selesai menyapu halaman depan saat Bu Nur memanggil dari dalam rumah. "Ran, nanti sore akan datang tamu. Saudara Pak Hashim dari luar kota. Namanya Mas Jafar. Dia mau menginap beberapa hari." "Oh iya Bu," jawab Rani sambil menyimpan sapunya di pojok teras. "Kamarnya dipakai yang di pojok atas, ya. Kamu bantu bersihin, ranjangnya diganti spray baru," tambah Bu Nur. Rani mengangguk dan segera naik ke lantai. 2. Kamar itu memang jarang dipakai. Sudah beberapa bulan tak ditempati, debunya lumayan tebal tapi Rani tak keberatan. Dengan sigap ia membersihkan semuanya sampai rapi dan wangi. Menjelang sore suara mesin mobil berhenti di depan pagar. Rani membuka pintu dan seorang pria turun dari mobil. Tubuhnya tinggi besar, wajahnya tegas, tapi tatapannya tajam seperti sedang menilai segala sesuatu yang ia lihat. "Mas Jafar ya? Silakan masuk," sapa Bu Nur ramah dari ruang tamu. Pria itu hanya mengangguk kecil. Tatapannya singgah sebentar ke arah Rani yang berdiri di dekat pintu, lalu langsung mengalihkan pandangannya seolah menganggapnya tidak penting. Rani merasa ada hawa dingin yang entah kenapa menyusup ke tulangnya. Bukan karena AC, tapi lebih seperti rasa tak nyaman yang sulit dijelaskan. Selama 2 hari pertama, Mas Jafar hampir tak banyak bicara. Ia lebih banyak duduk diam di ruang tamu sambil merokok. Kalau diajak ngobrol oleh Pak Hashim, jawabannya pendek-pendek, wajahnya jarang menunjukkan senyum. Bahkan anak-anak pun tampak canggung berada di dekatnya. Yang paling Rani rasakan sejak kehadirannya, suasana rumah berubah. Dulu biasanya ramai suara tawa anak-anak atau percakapan ringan antara Bu Nur dan Pak Hashim, kini jadi lebih sunyi. Kadang Rani mendengar mereka bicara pelan di dapur, seolah sedang membicarakan sesuatu yang sensitif. Sikap Mas Jafar terhadap Rani juga terasa ganjil. Ia tidak pernah memanggil nama, hanya menunjuk atau bersuara dingin. "Kopi, hitam, panas," katanya suatu pagi tanpa menatap wajah Rani. Rani hanya mengangguk dan menyiapkan kopi seperti yang diminta. Namun saat ia menyajikan di meja, Mas Jafar hanya melirik sekilas lalu berkata pelan, "Nggak bisa lebih cepat ya?" Lamban amat, Rani tersentak, tapi ia tetap menunduk. "Maaf Pak," jawabnya pelan. Hari-hari berikutnya, perlakuan sinis itu berulang. Kadang ia menyindir pakaian Rani, kadang mengomel karena makanan terlalu asin, padahal bukan Rani yang masak. Tapi Rani menahan semuanya. Ia percaya, bukan urusannya untuk melawan, apalagi kepada tamu keluarga. Namun, diam-diam, Bu Nur memperhatikan. Suatu sore saat di dapur, ia mendekati Rani dan berkata pelan, "Sabar ya Ran. Namanya juga orang beda watak, kita hormati saja." Rani mengangguk, tapi dalam hati ia merasa ada yang lebih dari sekadar watak keras. Malam-malam belakangan, ia sering terbangun mendadak, merasa seperti ada yang mengawasi dari jendela. Pernah juga ia mendengar suara langkah berat di lorong atas, padahal semua sudah tidur. Yang paling membuat bulu kuduknya meremang adalah saat ia sedang mencuci piring dan merasa ada seseorang berdiri di belakang. Tapi saat menoleh, tak ada siapa-siapa. Begitu berkali-kali, terutama setelah pukul 11 malam, ia mencoba berpikir positif. Mungkin hanya lelah, tapi makin hari, ia merasa keberadaan Mas Jafar membawa hawa aneh di rumah itu. Puncaknya terjadi saat makan malam hari kelima. Dina menumpahkan kuah sayur ke celana Mas Jafar secara tak sengaja.
Bocah kecil itu ketakutan dan langsung minta maaf. Tapi reaksi Mas Jafar sangat berlebihan. Anak begini nggak bisa dibilangin ya. Dari kecil udah sembrono. Hardiknya sambil berdiri dan membanting sendok. Bu Nur langsung menarik Dina ke pelukannya, menenangkan si kecil yang mulai menangis. Pak Hashim terlihat geram, tapi tetap bicara dengan tenang. Mas, mohon maaf. Namanya juga anak-anak. Jangan dibentak begitu. Mereka nggak ngerti, katanya dengan nada tegas namun sopan. Mas Jafar mendengus, lalu berjalan menuju tangga dan masuk kamar, membanting pintu cukup keras. Malam itu, suasana di rumah benar-benar hening. Pak Hashim terlihat gelisah. Bahkan setelah anak-anak tidur, ia duduk lama di teras termenung. Rani yang hendak membuang sampah melihatnya diam dengan wajah berat. Beberapa hari setelah kejadian itu, hubungan Pak Hashim dan Mas Jafar makin renggang. Mereka jarang ngobrol dan kalaupun bicara hanya seperlunya. Rani tak sengaja mendengar saat Pak Hashim bicara dengan Bu Nur di dapur. Aku tahu dia bawa beban, tapi bukan berarti bisa seenaknya ke orang rumah, gumamnya lirih. Mas Jafar, masih marah soal pinjaman yang dulu ya? Tanya Bu Nur pelan. Pak Hashim menghela napas. Mungkin, tapi waktu itu aku memang nggak punya pilihan. Rani yang diam di balik tembok dapur merasa jantungnya berdegup lebih cepat. Ada cerita yang belum ia tahu sepenuhnya. Dan sejak malam itu, gangguan yang ia rasakan semakin menjadi-jadi. Ada suara ketukan pelan di jendela kamarnya padahal semua lampu luar padam. Beberapa barang mulai berpindah tempat sendiri. Bahkan Bu Nur pun pernah mengeluh kehilangan sendok-sendok kecil tanpa jejak. Rani tahu ada sesuatu yang berubah. Dan semuanya bermula sejak tamu itu datang. Sejak malam itu, rumah yang biasanya hangat dan damai berubah jadi tempat yang membuat semua orang waspada. Rani pertama kali menyadari perubahan itu saat ia bangun dini hari untuk mengambil air minum di dapur. Pintu belakang yang sebelumnya sudah ia kunci rapat tiba-tiba terbuka lebar, mengayun pelan seperti tertiup angin. Padahal semua jendela dan ventilasi tertutup. Ia mematung sejenak. Udara malam menusuk dingin ke kulitnya, membawa bau anyir samar yang tak biasa. Ia menelan ludah, lalu perlahan menutup pintu dan menguncinya kembali, sambil membaca ayat kursi dalam hati. Keesokan harinya Dina jatuh sakit. Tubuhnya panas sekali, sampai membuat Bu Nur panik. Sudah dibawa ke dokter 2 kali, tapi hasilnya selalu sama. Tak ada tanda-tanda infeksi atau penyakit lain. Dina hanya terbaring, matanya sayu, mulutnya komat kamit seperti bicara sendiri dalam tidur. Dina ngomong, aneh-aneh waktu tidur, bisik Bu Nur ke Rani sambil menahan tangis. Tadi malam dia nyebut-nyebut nama yang kita nggak kenal. Katanya, jangan bawa dia ke kamar itu. Padahal kita nggak pernah cerita apa-apa ke dia. Rani merasa merinding. Kamar yang dimaksud bisa jadi kamar Mas Jafar di lantai atas, karena sejak pria itu datang, gangguan aneh ini mulai muncul. Beberapa malam kemudian Rani mulai mengalami mimpi-mimpi buruk. Ia merasa sedang berdiri di halaman belakang rumah juragan, tapi semuanya gelap dan berkabut. Di tengah halaman itu, ada sosok tinggi hitam berdiri membelakanginya, diam. Di sisi lain, seorang wanita berjubah putih duduk sambil menangis pelan. Rani ingin bicara, tapi mulutnya terkunci. Ia hanya bisa menatap, lalu tiba-tiba sosok hitam itu menoleh. Tak punya wajah, hanya hitam kelam, dan mendekat dengan langkah lambat. Rani terbangun dengan napas terengah-engah. Keringat dingin membasahi punggungnya, meski udara malam sangat dingin. Ia langsung mengambil air wudhu lalu duduk bersimpuh di ujung kasur membuka kitab kecil berisi doa-doa yang dulu diberikan oleh ayahnya. Ia mulai membiasakan diri membaca ayat-ayat pelindung sebelum tidur dan setiap habis sholat, tapi anehnya, makin ia membaca, makin sering pula gangguan datang. Pernah suatu malam semua lampu rumah padam serentak tanpa alasan. Padahal, tetangga kiri kanan tetap terang seperti biasa. Rani yang sedang di dapur saat itu melihat lampu mati, diikuti bunyi seperti cakar menggores pintu lemari kayu. Ketika ia mencoba menyalakan senter dari ponsel, sosok hitam tinggi itu sekelebat melintas di cermin kulkas. Rani berteriak kecil, gemetar, dan hanya bisa terduduk sambil menggenggam tasbih.
Di ruang tengah, Pak Hashim dan Bu Nur tampak makin sering bertengkar kecil. Hal-hal sepele seperti letak kunci mobil atau makanan yang terlalu asin bisa jadi pemicu adu suara. Bahkan anak sulung mereka yang biasanya cuek, mulai gampang marah dan membanting pintu saat pulang sekolah. Ayah, kenapa sih akhir-akhir ini kayak gampang marah? Ibu juga, semua jadi tegang, katanya suatu sore sebelum masuk kamar. Rani memperhatikan perubahan itu dengan sedih. Ia merasa rumah ini sedang diselimuti kabut tak kasat mata. Sesuatu yang kelihatan kecil, tapi merayap perlahan-lahan ke dalam hati dan pikiran semua orang di dalamnya. Suatu malam, Rani memberanikan diri naik ke lantai atas. Ia ingin mengecek jemuran yang ia lupa angkat siang tadi. Saat melewati depan kamar Mas Jafar, ia merasa tubuhnya berat. Seolah udara di sekitar kamar itu lebih pekat. Bau kemenyan samar menyeruak dari sela pintu. Ia memandang celah pintu itu. Tertutup, tapi ia bisa melihat ada bayangan bergerak di dalam, seperti seseorang sedang berdiri menghadap cermin. Tapi Rani tahu Mas Jafar sedang tidak di rumah. Ia pergi keluar kota 2 hari. Siapa? Gumam Rani dalam hati. Ia buru-buru turun lagi, jantungnya berdetak keras. Malam itu ia tidur sambil menyalakan lampu dan menggenggam tasbih di tangan. Keesokan, paginya Bu Nur berkata bahwa ia mendapati 3 cermin di rumah retak-retak tanpa sebab. Salah satunya di kamar mandi, yang baru dibersihkan kemarin sore. Yang lebih aneh, salah satu akuarium kecil di ruang tamu berisi ikan hias mendadak kering seperti tak berisi air. Padahal tidak ada kebocoran sedikit pun. Pak Hashim mulai menunjukkan tanda kelelahan yang bukan fisik. Wajahnya kuyu, matanya sayu. Ia duduk termenung lama di ruang tamu, nyaris tak bicara. Kadang ia seperti ingin menyampaikan sesuatu, tapi urung. Semua ini terasa aneh, Nur. Gumamnya suatu pagi saat sarapan. Bu, Nur mengangguk. Aku juga ngerasain Mas udara rumah ini, seperti ada yang ngawasin. Malamnya Rani kembali bermimpi buruk. Kali ini wanita berjubah putih dalam mimpinya mendekat. Ia mengangkat wajahnya, pucat, penuh air mata, dan seperti ingin bicara. Tapi sebelum sempat bicara, sosok hitam itu muncul dari belakang dan menarik wanita itu masuk ke dalam tanah. Rani terbangun sambil menjerit. Keringat membasahi tubuhnya. Ia merasa ada yang duduk di sudut kamarnya, tapi ketika lampu dinyalakan, ruangan itu kosong. Ia langsung menelpon ayahnya di kampung, menceritakan semua yang terjadi. Ayahnya hanya diam lama di ujung telepon, lalu berkata pelan, "Ran, kamu harus kuat. Kalau benar ada gangguan, artinya kamu sedang dihadapkan pada sesuatu yang besar. Jangan tinggalkan wirid dan salat. Dan jangan lupa, niatmu bekerja di sana. Baik, Allah pasti jaga." Rani mengangguk meski ayahnya tak bisa melihat. Hatinya bertekad untuk tetap bertahan, menjaga rumah ini sebisa mungkin. Ia tahu, apapun yang sedang terjadi, ini bukan hanya gangguan biasa. Ada sesuatu yang lebih gelap, bekerja di balik bayangan. Dan ia mulai merasa bahwa semua ini bukan kebetulan. Awalnya hanya mimpi buruk, lalu jadi suara-suara, tapi malam itu semuanya berubah jadi nyata dan mengerikan. Bu Nur yang sedang tidur di kamar utama, tiba-tiba terbangun karena tubuhnya terasa panas seperti terbakar. Saat Pak Hashim menyalakan lampu, mereka berdua terkejut. Kulit tangan Bu Nur membiru, seperti lebam parah padahal ia tak terjatuh atau terbentur apapun. "Mas, ini kenapa ya? Sakit banget," ucap Bu Nur sambil menahan perih. Matanya berkaca-kaca. Rani yang mendengar suara dari kamar atas langsung berlari ke bawah. Ia ikut membantu membalurkan minyak kayu putih sambil membaca doa pelan-pelan. Tak sampai setengah jam, anak kedua mereka, Dani, bangun sambil muntah darah. Warna wajahnya pucat, tubuhnya menggigil hebat. Bau anyir darah menyebar ke seluruh rumah. Suasana jadi panik. Pak Hashim langsung menghubungi Ustadz setempat yang dikenal juga bisa menangani gangguan gaib. Ustadz Arif datang menjelang subuh. Ia membawa tas kecil berisi air doa, kayu gaharu, dan daun bidara. Ia memeriksa satu persatu kamar, lalu membaca ayat-ayat suci dengan khusyuk. Namun setelah 1 jam ia hanya bisa menggeleng.
Ada yang mengirim ini Pak Hashim. Ini bukan gangguan biasa. Energinya pekat, tua, dan dikirim dengan niat jahat. Saya bisa bantu bersihin sedikit demi sedikit, tapi ini bukan pekerjaan ringan. Pak Hashim terdiam. Matanya menatap kosong ke lantai. Bu Nur tak bisa menahan tangis. Siapa yang tega kirim beginian ke rumah kita? Kita nggak pernah jahat sama orang. Ustaz Arif hanya menghela napas. Kadang bukan soal jahat atau enggak, Bu. Kadang karena iri atau dendam yang dipendam lama. Rani mendengar itu sambil menggenggam erat tasbih miliknya. Di dalam hatinya sudah ada kecurigaan, tapi ia belum berani menyuarakannya. Malam-malam berikutnya tak jadi lebih baik, justru semakin menakutkan. Rani beberapa kali melihat bayangan hitam melayang cepat di lorong atas. Semua anggota keluarga bermimpi buruk yang serupa. Terjebak di kuburan tua, tubuh terkubur, mulut dikunci, lalu suara tangisan yang menjerit di telinga. Ini udah nggak bisa didiemin Pak, kata Bu Nur satu malam. Kita harus cari tahu siapa pelakunya. Kita nggak bisa terus-terusan begini. Anehnya, justru saat itu Mas Jafar kembali dari perjalanannya, tapi bukan datang membantu. Dia malah bicara dingin sambil menatap sinis ke arah Rani. Jangan-jangan sumber sial itu dari orang luar. Katanya pelan tapi sengaja agar terdengar. Dari desa, siapa tahu bawa sesuatu. Enggak semua orang kampung itu bersih niatnya. Rani terdiam. Dadanya panas tapi ia menahan diri. Ia menunduk lalu masuk ke dapur, tak ingin memperpanjang ucapan. Tapi dalam hati, ia menangis. Malam itu Rani memberanikan diri menelepon ayahnya di desa. Ia menceritakan semua kejadian, dari gangguan halus sampai kejadian muntah darah. Ayahnya terdiam cukup lama, lalu berkata, Ran, kamu baca surah Al-Baqarah setiap malam. Kalau bisa, putar juga ayat ruqyah di rumah itu. Dan kalau kamu berani, coba cari tahu siapa yang mungkin punya dendam. Rani mengangguk walau tak dilihat. Aku curiga ya, kayaknya ini kiriman santet. Tapi aku nggak tahu. Dari siapa? Kamu sabar. Kalau niatmu bantu orang dengan tulus, Allah pasti bantu kamu. Tapi kamu juga harus waspada. Kadang yang tampak paling tenang, justru yang menyimpan niat gelap. Setelah menutup telepon, Rani duduk lama di beranda belakang. Malam itu langit terang tapi udara terasa berat. Hatinya penuh pertanyaan. Siapa yang sampai hati ingin menghancurkan keluarga sebaik ini? Keesokan harinya, Mas Jafar secara terang-terangan bicara ke Pak Hashim di ruang tamu. Mas, saya nggak mau nuduh, tapi coba pikir, sejak pembantu itu datang rumah ini berubah. Mungkin dia sendiri nggak sadar kalau dia bawa sial. Pak Hashim mengernyit. Mas, Rani kerja dengan baik. Dia malah yang paling tenang dan sabar. Jangan asal nuduh. Mas Jafar mendengus. Kadang yang tenang itu justru yang nutupin. Kita harus hati-hati, Mas. Rani yang mendengar dari dapur hanya bisa menahan air mata. Sakit rasanya dituduh begitu, apalagi oleh orang yang sejak awal memang tak pernah suka padanya. Tapi ia tahu membalas hanya akan memperkeruh keadaan. Saat malam tiba, Rani duduk di kamarnya, membuka kitab kecil pemberian ayahnya. Ia membaca satu persatu doa pelindung, lalu menyalakan air ruqyah dari handphone, memperdengarkannya pelan, tapi terus-menerus. Ia juga menyemprotkan air doa ke pojok-pojok ruangan dan pintu kamar. Pukul 3 dini hari, ia mendengar suara seperti erangan kesakitan dari loteng atas. Suara itu berat, dalam, seperti suara lelaki yang tersiksa. Tapi saat Rani keluar untuk melihat, semua pintu tertutup rapat, dan suara itu menghilang begitu saja. Esok paginya, ada darah kering di depan pintu kamar Mas Jafar. Bu Nur yang pertama kali melihat langsung menjerit, tapi saat dipanggilkan Ustaz kembali darah itu sudah hilang, seolah disapu angin. Ustaz Arif datang lagi siang itu, membawa bantuan tambahan dari pesantren tempat ia mengaji dulu. Ia membawa seorang teman seperguruan yang bisa melihat lebih. Dalam pria itu hanya masuk ke dalam rumah selama 10 menit, lalu keluar dengan wajah tegang. Rumah ini dikunci dari jauh, Pak. Energinya dikunci, seolah ada orang yang ngunci lewat kiriman, supaya semua yang di sini nggak bisa bebas. Tapi,
Saya juga lihat ada yang jadi tameng. Ada satu orang yang bersih, yang jadi bentengnya rumah ini. Mereka semua saling menatap. Mata Pak Hashim langsung menoleh ke arah Rani yang berdiri di pojok ruang tamu sambil menunduk. "Rani," kata Pak Hashim pelan. "Kamu yang dimaksud ya?" Rani tak menjawab, tapi air matanya jatuh. Ia tahu rumah ini sedang diserang dari arah yang tidak kelihatan, tapi ia juga tahu ia tidak sendiri. Ia punya doa-doa dari ayahnya dan niat tulus yang selama ini jadi kekuatannya. Malam itu setelah semua penghuni rumah masuk kamar masing-masing, Rani duduk bersila di lantai kamarnya. Sejadah kecil dibentangkan, kitab doa dari ayahnya diletakkan di atas bantal, dan air mineral dalam botol plastik siap di sampingnya. Lampu sengaja dibiarkan remang. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu mulai membaca ayat kursi perlahan, diulang-ulang seperti zikir. Suara ngaji Rani lirih tapi terasa menggema di seluruh kamar. Baru satu halaman ia baca, hawa di sekitarnya langsung berubah. Angin sejuk tiba-tiba berubah panas dan bau seperti kemenyan menyusup masuk lewat celah pintu. Rani tetap melanjutkan, ia sudah siap. Malam ini ia tak ingin diam saja. Setiap kali ia membaca ayat perlindungan terdengar bunyi seperti benda jatuh dari atap. Duk, duk, duk. Berulang. Seperti ada yang meronta dari atas. Rani tak berhenti. Justru suaranya makin lantang. Kini, ia mulai membaca Al-Baqarah ayat 102, lalu surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas bergantian. Tiba-tiba, suara tangisan bayi terdengar dari kamar kosong sebelah, padahal kamar itu sudah lama tak dipakai sejak anak pertama juragan pindah kuliah. Tangisan lirih seperti bayi baru lahir yang ditinggal ibunya. Tapi Rani tahu, itu bukan suara manusia biasa. Ia mengambil air doa, membacakan ayat kursi di atasnya, lalu menyiramkannya ke bawah pintu kamar. Tangisan langsung berhenti, berganti dengan suara decitan seperti kuku menggaruk dinding. Jam menunjukkan pukul 1 pounder. Dini hari ketika semua lampu rumah tiba-tiba padam. Listrik mati. Dapur berderak seperti ada yang membanting lemari. Bu Nur menjerit dari lantai atas, memanggil nama suaminya. Pak Hashim bangun panik, langsung lari keluar kamar. "Rani, kamu?" "Di mana?" serunya. "Aku di sini, Pak," saut Rani tenang sambil menyalakan lilin kecil. Wajahnya tetap pucat tapi matanya penuh tekad. Tapi malam itu belum selesai. Saat jam mendekati pukul 2, sesosok bayangan tinggi besar muncul di dapur. Rani yang sedang mengambil wudhu melihat sekilas. Tubuhnya hitam legam, matanya merah menyala, dan tangan panjangnya menjulur seperti ranting kering. Bayangan itu berdiri menatap Rani sejenak, lalu menghilang. Rani gemetar, tapi ia memaksakan diri menyelesaikan wudhu. Ia tahu, satu-satunya yang bisa melawan ini semua hanyalah doa. Tak bisa lari, apalagi sembunyi. Malam Jumat, Rani bersiap seperti biasa. Tapi suasana malam itu lebih berat. Udara pengap anehnya seperti tak bisa bernafas lega. Saat ia mulai membaca surat Yasin, suara dentingan sendok dari dapur terdengar padahal tak ada siapa-siapa di sana. Bu Nur dan Dani mulai menangis ketakutan. Pak Hashim meminta Rani berhenti. "Dulu, tapi Rani hanya menggeleng. Kalau kita berhenti sekarang kita kalah, Pak." Baru saja ia mengucapkan ayat ke-30 dari surat Yasin, tubuh Rani tersentak. Matanya mendelik, tubuhnya menggigil hebat, suara dari mulutnya berubah, menjadi serak dan berat. Bukan suara perempuan muda. Dia tak mau membantu. "Saat aku butuh dia pilih keluarganya. Sekarang semua rasakan sakitku." Pak Hashim kaget bukan main. "Ya Allah, Rani." Tapi tubuh Rani sudah tak bisa dikendalikan. Ia menggeliat, menjerit lalu tertawa terbahak-bahak. Suaranya memekakan telinga dan semua kaca di jendela bergetar hebat. Dani langsung menutup telinganya sambil menangis. Pak Hashim membaca ayat kursi keras-keras, dibantu Bu Nur yang sudah tak kuasa menahan air mata. Setelah 5 menit, tubuh Rani mendadak lemas, lalu jatuh pingsan. Setelah sadar, Rani hanya berkata, "Itu bukan suara aku, Pak, tapi dia bilang dia dendam. Karena dulu, dia nggak dibantu." Pak Hashim termenung. Ia mulai menyatukan kepingan yang tersebar. Beberapa tahun lalu, adik tirinya, Mas Jafar, sempat datang pinjam uang dalam jumlah besar. Tapi saat itu Pak Hashim memang
sedang butuh dana untuk operasi anak bungsunya. Ia menolak meski dengan baik-baik. Sejak itu Mas Jafar menjauh, dan kini ia kembali ke rumah, bersikap dingin, penuh sindiran. Masak ia. Jafar. Pak Hashim memegang kepala, bingung dan kecewa. Keesokan harinya, semua penghuni rumah sepakat untuk tidur bersama di ruang tengah. Mereka terlalu takut tidur di kamar masing-masing. Setiap sudut rumah diberi air doa. Di tiap pintu digantung ayat kursi dan ayat ruqyah. Rani tetap menjadi pusat kekuatan. Ia tak berhenti mengaji, meski tubuhnya makin lemah. Matanya mulai cekung, suaranya kadang serah. Tapi ia tak berhenti. Kalau saya berhenti mereka akan makin kuat, ucapnya pelan. Saya nggak bisa lihat keluarga ini hancur. Bu Nur memeluk Rani dengan erat. Ia menangis. Tak menyangka gadis desa yang sederhana ini justru yang paling berani dan kuat menjaga rumah mereka. Maafkan kami Rani, kami sempat curiga padamu, ucap Bu Nur penuh sesal. Rani hanya mengangguk. Ia tahu, ketakutan bisa membuat orang menuduh tanpa pikir panjang. Namun situasi makin buruk. Dani kembali demam tinggi. Bau busuk menyebar dari kamar belakang, meski sudah dibersihkan. Setiap malam, suara tangis bayi dan langkah kaki tanpa wujud terus menghantui. Pak, kita keluar dari rumah ini aja, ya. Ujar Bu Nur sambil menahan air mata. Pak Hashim hanya diam. Ia menatap ke arah langit-langit. Kalau kita pergi, mereka menang. Kalau kita tinggal, kita bisa mati, Mas. Ketegangan makin memuncak. Tapi di tengah rasa takut itu, satu hal yang membuat mereka tetap bertahan. Rani. Setiap malam, ia duduk bersila, membaca ayat-ayat suci dengan mata tertutup dan air mata mengalir. Seakan ia sedang berperang, bukan dengan tangan, tapi dengan iman. Dan perlahan malam demi malam mereka mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Rumah memang masih mencekam, tapi bayangan hitam itu tidak lagi sering muncul. Suara tangisan mulai memudar. Rani yakin, kekuatan doa mulai memukul balik mereka yang mengirim. Tapi ia juga tahu pertarungan ini belum berakhir. Malam itu saat semua sudah tertidur, Rani belum bisa memejamkan mata. Hatinya gelisah tanpa alasan yang jelas. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya seperti disuruh untuk terus berjaga. Ia memutuskan turun dari tempat tidur dan berjalan perlahan ke dapur untuk mengambil air minum. Saat melintas di lorong menuju dapur, ia mendengar bisikan samar dari ruang tengah. Awalnya ia pikir mungkin juragan sedang berzikir atau membaca doa. Tapi saat ia mendekat, jantungnya berdegup kencang. Di balik bayangan lampu temaram, ia melihat sosok Mas Jafar duduk di lantai, menghadap ke dinding. Tangannya bergerak-gerak, seperti membuat simbol aneh di udara. Mulutnya berkomat kamit, dan di depannya ada mangkuk kecil berisi bunga 7 rupa dan potongan kuku. Rani menahan napas. Ia ingin segera pergi, tapi kakinya seperti terpaku. Ia mendengar suara Mas Jafar memanggil, sesuatu dengan nada lirih tapi penuh tekanan. Datanglah, balaskan sakit hatiku, hancurkan mereka yang menolakku. Rani langsung mundur pelan-pelan, kembali ke kamarnya sambil menahan gemetar. Air matanya jatuh, bukan karena takut semata, tapi kecewa. Ia sudah menduga, tapi menyaksikan sendiri, membuatnya benar-benar terpukul. Pagi harinya suasana rumah hening. Rani mencoba bersikap biasa, meski perasaannya masih kacau. Ia menyiapkan sarapan seperti biasa. Tapi sampai matahari naik tinggi, Mas Jafar belum juga keluar kamar. Pak Hashim akhirnya mengetuk pintu kamar adiknya. Tak ada jawaban. Jafar, kamu di dalam? Masih tak ada suara. Akhirnya Pak Hashim membuka pintu pelan-pelan. Kamar itu kosong, tempat tidur rapi, tapi koper dan barang-barangnya sudah tidak ada. Hanya tersisa sebuah kertas yang ditinggal di atas meja. Maaf, aku pergi. Tak perlu mencariku. Pak Hashim hanya mematung. Dadanya terasa sesak. Ia langsung teringat kejadian beberapa tahun lalu, saat adiknya datang memohon untuk meminjam uang. Saat itu kondisi keuangan sedang sulit. Anak bungsunya butuh operasi, dan semua tabungan sudah dialokasikan. Ia ingat bagaimana ia menolak, dengan cara yang sopan, tapi tetap menyakitkan bagi si peminta.
Mas, saya janji, kalau keadaan sudah longgar, saya bantu. Tapi sekarang belum bisa, tapi Mas Jafar hanya diam saat itu. Wajahnya datar tapi matanya menyimpan kekecewaan dalam. Sejak saat itu mereka jarang berhubungan lagi, hingga tiba-tiba Mas Jafar muncul kembali ke rumah ini beberapa minggu, lalu Pak Hashim terduduk di tepi ranjang. Pikirannya berputar. Apa mungkin selama ini dia yang belum habis pikirannya? Suara dering telepon rumah memecah keheningan. Rani yang mengangkat. Assalamualaikum, rumah Pak Hashim? Waalaikumsalam, ini dari Pak RW. Mau kasih kabar? Maaf, ini agak mengejutkan. Tadi pagi warga nemuin jasad di kebun bambu belakang pasar. Katanya itu Pak Kadir, dukun kampung di desa sebelah. Rani terdiam. Nama itu tak asing. Ia sempat mendengar bisik-bisik soal Pak Kadir. Dukun yang katanya dikenal sering menangani kiriman santet dan pesugihan. Orangnya jarang terlihat, hidup menyendiri. Keadaan jenazahnya, ya Allah, mayatnya udah membusuk padahal katanya terakhir kali orang lihat dia itu baru kemarin sore. Mukanya udah kayak nggak berbentuk, ada bau gosong aneh juga. Pak RW terdengar bergidik di ujung sana. Warga percaya dia kena karma. Katanya santetnya balik ke dirinya sendiri. Setelah menutup telepon, Rani langsung menemui Pak Hashim dan menceritakan kabar itu. Wajah Pak Hashim makin pucat. Mungkin itu dukun yang dipakai Jafar, ucapnya lirih. Hari-hari setelah kepergian Mas Jafar terasa berat. Rumah kembali tenang tapi suasananya muram. Pak Hashim lebih banyak diam menatap kosong keluar jendela. Bu Nur juga tampak sering termenung. Anak-anak kembali sehat tapi ada luka dalam yang tak mudah hilang. Pak Hashim akhirnya duduk bersama Rani di teras sore hari setelah maghrib. Rani, katanya pelan, kamu udah seperti anak sendiri di rumah ini. Saya mau minta maaf. Saya sempat ragu, sempat takut kamu bawa pengaruh buruk. Padahal justru kamu yang melindungi kami. Rani hanya menunduk. Saya nggak apa-apa Pak, saya ngerti. Orang kalau ketakutan bisa salah lihat segalanya. Pak Hashim menghela napas panjang. Saya juga nyesel, saya terlalu percaya darah sendiri. Saya nggak nyangka, dendam bisa bikin orang segelap itu. Malam itu Pak Hashim akhirnya menuliskan surat untuk adiknya. Ia tahu Mas Jafar mungkin tak akan membaca, tapi ia perlu mengungkapkan isi hatinya. Dalam surat itu ia menulis, "Maafkan aku Jafar. Maaf karena saat itu aku tak bisa menolongmu. Tapi lebih dari itu aku kecewa karena kau memilih jalan yang salah. Kau mencoba menyakiti anak-anak dan istriku yang tak pernah salah padamu. Aku berdoa semoga kau sadar sebelum semuanya terlambat." Keesokan harinya, kabar tentang kematian Pak Kadir menyebar cepat. Warga mulai banyak yang bicara tentang karma, tentang bagaimana ilmu hitam bisa berbalik menghancurkan pemiliknya. Beberapa orang bahkan datang ke rumah Pak Hashim untuk meminta maaf, karena sebelumnya sempat bergosip atau menuduh. Namun Pak Hashim hanya menjawab singkat, "Yang penting kami masih selamat, dan kami tak akan menyimpan dendam." Rani tetap di rumah itu. Ia tetap menjadi penjaga, bukan hanya rumah, tapi hati mereka semua. Meski luka masih ada, tapi perlahan-lahan semuanya mulai membaik. Setiap malam, Rani tetap mengaji sebelum tidur, dan ayat-ayat yang keluar dari mulutnya kini tak lagi seperti benteng melawan sesuatu, tapi menjadi selimut damai bagi seisi rumah. Dan di suatu malam saat angin berhembus lembut lewat jendela yang terbuka, Rani tersenyum kecil. Ia tahu, badai sudah lewat. Tapi ia juga tahu, terkadang luka dari orang terdekatlah yang paling sulit disembuhkan. Sudah hampir seminggu sejak rumah Pak Hashim kembali tenang. Tidak ada lagi suara-suara aneh di malam hari. Anak-anak bisa tidur nyenyak, dan Bu Nur mulai bisa tersenyum meski masih tampak lelah. Rani pun merasa lega, meski ia masih rajin menjaga rutinitas doa dan zikir tiap malam. Tapi ketenangan itu terasa seperti keheningan sebelum badai lain datang. Sore itu, saat Rani sedang menyiram tanaman di halaman samping, terdengar suara ketukan lemah dari arah pagar depan. Ia menoleh, dan matanya membelalak kaget. Di balik teralis besi berdiri sosok yang sangat ia kenal, Mas Jafar. Wajahnya tampak kacau, pucat,
mata cekung, rambut acak-acakan, dan tubuhnya kurus seperti orang sakit keras. Bajunya kusam dan penuh debu, langkahnya goyah seperti orang yang tak makan berhari-hari. Pak Hashim dan Bu Nur langsung keluar setelah Rani memberitahu. Tak satu pun dari mereka bersuara saat melihat keadaan Jafar. Dengan suara parau, Mas Jafar berkata lirih, "Tolong, boleh saya bicara sebentar?" Pak Hashim ragu sejenak, tapi melihat keadaan adiknya ia membuka pintu pagar tanpa banyak kata. Mereka membiarkannya duduk di kursi panjang di teras. "Maaf, saya datang bukan untuk cari pembenaran," ujar Mas Jafar pelan, suaranya bergetar. "Saya hanya ingin minta maaf atas semuanya." Tidak ada yang langsung menanggapi, hanya suara angin sore dan burung-burung yang terdengar. Mas Jafar menunduk lama, air mata mulai jatuh satu persatu ke lantai. "Sejak saya pergi dari sini, semuanya mulai kacau," lanjutnya. "Tiap malam saya mimpi buruk. Saya lihat wajah anak-anak kalian terbakar, tubuh saya seperti digigit sesuatu. Saya dengar bisikan yang menyuruh saya loncat dari jembatan." Bu Nur menahan napas. Rani menggenggam ujung kerudungnya dengan erat. "Saya kerasukan beberapa kali," ucapnya lirih. "Tangan saya ngebakar sendiri waktu saya mau makan. Rumah kontrakan saya penuh belatung padahal bersih. Saya hampir gila." Ia menarik napas panjang. "Dan yang paling menyakitkan saya tahu, itu semua karena ulah saya sendiri." Pak Hashim akhirnya bersuara. Suaranya dingin tapi tegas. "Kenapa Jafar? Kenapa sampai sejauh itu?" Mas Jafar menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Saya sakit hati, Mas. Waktu itu saya merasa dikhianati. Saya pikir Mas nggak peduli sama saya. Saya iri. Iri karena Mas punya keluarga lengkap, rumah bagus, semua orang menghormati Mas. Saya miskin, ditinggal istri, kerjaan gak jelas. Dan saya merasa Mas tutup mata saat saya butuh. Saya salah. Saya bodoh. Saya lemah." Air mata mengalir di pipinya. "Saya pakai jalan yang salah. Saya minta bantuan orang yang salah. Saya kira dengan menghancurkan rumah ini, saya bisa balas dendam. Tapi ternyata saya cuma menggali kuburan saya sendiri." Suasana teras hening, hanya suara cicak di dinding yang memecah diam. Pak Hashim memejamkan mata. Ia menoleh ke arah Bu Nur, lalu ke Rani, dan akhirnya kembali menatap adiknya. "Saya bukan malaikat, Jafar. Tapi kamu tahu, kamu bukan cuma bikin kami takut, kamu hampir membunuh anak-anak saya." Mas Jafar tertunduk makin dalam. "Saya tahu, dan saya siap kalau Mas mau lapor polisi. Saya nggak lari lagi." Bu Nur menunduk, air matanya jatuh tanpa suara. Rani hanya menatap kosong ke tanah. Akhirnya Rani angkat bicara. Suaranya pelan tapi tegas. "Pak Hashim, Bu Nur, kalau boleh saya bicara. Saya pribadi, saya maafkan Mas Jafar." Semua menoleh padanya. Bukan karena saya lemah, bukan karena saya pasrah, tapi saya percaya kadang orang jahat itu muncul karena sakit yang nggak pernah diobati. Saya maafkan, tapi saya nggak bisa dekat lagi. Luka itu ada, tapi saya biarkan Allah yang membalas. Pak Hashim mengangguk pelan. Ia tahu keputusan itu tak mudah. Ia sendiri masih bergulat dalam batinnya. "Kalau saya lapor polisi," gumamnya, "apa saya bisa tidur tenang? Tapi kalau saya maafkan, apa saya bisa percaya lagi?" Mas Jafar hanya terisak. "Saya nggak minta dipercaya lagi. Saya cuma nggak mau mati dalam dosa yang lebih besar." Pak Hashim berdiri. Ia berjalan ke dalam rumah dan kembali membawa tas kain kecil. "Ini sedikit uang. Pergilah, cari tempat yang aman, bersihkan dirimu, dan bertobat. Tapi jangan datang lagi ke sini. Bukan karena kami benci, tapi karena kami perlu waktu untuk menyembuhkan luka kami." Mas Jafar menerima tas itu dengan tangan gemetar. Ia tak berkata apa-apa, hanya mencium tangan abangnya, dan Bu Nur lalu menunduk pada Rani. Setelah ia pergi, Rani masuk ke kamar dan duduk diam. Ia menatap sajadahnya, lalu bersujud lama. "Ya Allah, terima kasih karena Engkau masih lindungi kami, dan semoga dia yang menyakiti kami juga Kau beri jalan pulang." Malam itu, rumah kembali tenang. Tapi kali ini bukan karena semua sudah
Selesai. Justru karena semua orang memilih memaafkan meski tidak melupakan. Pak Hashim duduk di ruang tamu, menatap foto lama mereka sekeluarga. Kadang, yang paling melukai bukan musuh dari luar, tapi darah sendiri, gumamnya. Bu Nur duduk di sampingnya, menggenggam tangannya erat, tapi yang membuat kita kuat adalah saat kita memilih untuk tidak membalas luka dengan luka. Dan Rani, di dalam kamarnya, menuliskan semua kejadian itu dalam sebuah buku kecil. Bukan untuk dibagikan, tapi untuk dikenang, agar ia selalu ingat bahwa dalam hidup ada kalanya kita disakiti oleh orang yang pernah kita sayangi. Tapi memaafkan bukan berarti kalah. Kadang, justru itu yang menyelamatkan kita semua dari kehancuran. Pagi itu sinar matahari terasa hangat menyapa halaman rumah Pak Hashim. Burung-burung kembali bersiul di pohon mangga depan rumah, seolah ikut bersyukur karena rumah itu akhirnya bisa bernapas lega. Suasana yang sempat mencekam kini berubah menjadi damai, meski bayang-bayang kejadian kelam masih sesekali menyelinap dalam ingatan. Bu Nur sedang menyiapkan sarapan di dapur. Anak-anak bersenda gurau di ruang keluarga. Tak ada lagi ketegangan atau raut murung seperti hari-hari sebelumnya. Rumah itu, setelah sekian lama, kembali jadi tempat yang layak disebut rumah. Pak Hashim terlihat lebih banyak duduk di ruang tamu membaca Al-Quran. Mungkin karena trauma yang membekas atau mungkin karena ia sadar benteng terbaik bukan pagar tinggi atau gembok besi, tapi kedekatan pada Yang Maha Kuasa. Dan Rani, gadis desa yang selama ini menjadi saksi sekaligus penjaga dalam sunyi, tengah berkemas di kamar belakang. Hari ini ia pamit pulang ke kampung. Rani yakin mau pulang sekarang? Tanya Bu Nur sambil duduk di pinggir tempat tidurnya. Suaranya pelan, matanya berkaca-kaca. Rani tersenyum, matanya tenang. Iya Bu, Bapak di kampung minta Rani bantu mengajar ngaji anak-anak kecil di sana. Kampung kami juga mulai butuh perhatian. Banyak anak muda yang makin jauh dari agama. Rani pengen bantu Bu. Bu Nur memeluknya erat. Kami nggak akan pernah bisa balas semua yang kamu lakukan, Nak. Doa kamu, ikhlas kamu, itu yang menyelamatkan kami. Bukan saya, Bu, jawab Rani sambil tersenyum kecil. Semua karena Allah, saya cuma perantara. Pak Hashim datang membawa sebuah bingkisan kecil berisi mukena baru dan Al-Quran. Kami titip ini, Rani, gunakan di kampung. Anggap ini kenang-kenangan dari kami. Rani menerimanya sambil mencium tangan Pak Hashim dengan penuh hormat. Terima kasih, Pak. Rani nggak akan lupa kebaikan keluarga ini. Di terminal, suasana cukup ramai. Angin pagi berhembus lembut, membawa aroma debu jalanan bercampur wangi gorengan dari pedagang kaki lima. Rani duduk di bangku tunggu sambil menggenggam tas kain kecilnya. Matanya memandang ke arah jalan raya, kosong, seolah pikirannya melayang, jauh. Setelah semua yang terjadi, hati Rani terasa lebih kuat. Ia bukan lagi gadis desa yang canggung dan polos seperti saat pertama kali datang ke kota. Kini ia membawa pulang pengalaman yang tak semua orang pernah alami. Perjuangan batin, pertarungan dengan hal-hal tak kasat mata, dan kekuatan doa yang benar-benar nyata. Saat bus yang ditunggu datang, Rani berdiri dan melangkah ke dalam dengan tenang. Ia duduk di kursi dekat jendela, lalu menoleh sekali lagi ke arah terminal yang perlahan tertinggal. Tapi tepat saat bus mulai bergerak, pandangannya terpaku pada satu sudut pohon rindang di belakang tempat parkir. Di sana, berdiri sosok hitam samar, tinggi diam hanya tampak seperti bayangan. Tidak bergerak, tidak menatap, tapi keberadaannya terasa jelas, seolah memperingatkan. Rani tak terkejut, ia hanya menunduk pelan, lalu dalam hati membaca ayat kursi dan beberapa doa perlindungan seperti yang diajarkan ayahnya sejak kecil. Baginya, dunia tak kasat mata bukan lagi sesuatu yang asing atau menyeramkan. Mereka memang ada, tapi selama hati kita bersih, niat kita baik, dan lidah kita basah dengan doa, mereka tak bisa menyentuh kita. Beberapa jam kemudian, Rani tiba di kampung. Disambut senyum lebar sang ayah yang menjemput di pinggir jalan dengan sepeda tuanya. Wajah tua itu tampak bersinar, seperti tahu bahwa anaknya pulang dengan membawa sesuatu yang besar, bukan uang, bukan harta, tapi kekuatan jiwa. Alhamdulillah kamu pulang juga, Nak.
ucap sang ayah sambil mengelus kepala Rani. Rani mencium tangan dan memeluk beliau. Rani pulang pak, Rani siap bantu di surau. Sepanjang jalan menuju rumah, Rani merasa kampungnya terasa lebih sederhana dari sebelumnya, tapi juga lebih hangat. Anak-anak berlari-lari di jalan tanah. Ibu-ibu menyapu halaman, suara ayam bersahutan. Malam itu setelah sholat Isya di surau kecil kampung, Rani duduk bersama ayahnya di beranda rumah. Mereka minum teh hangat sambil menatap langit penuh bintang. Ayah, ternyata doa itu benar-benar senjata ya. Sang ayah tersenyum bijak. Ya nak, doa itu seperti pagar tak terlihat. Musuh bisa saja mencoba masuk, tapi kalau hatimu yakin dan lidahmu tak berhenti memohon, insya Allah mereka tak akan bisa menyentuh. Rani mengangguk pelan. Rani udah lihat sendiri pak, dunia ini luas, dan gak semua yang hidup di dalamnya bisa kita lihat. Sang ayah menatapnya dengan bangga. Kamu sudah belajar pelajaran yang mahal Rani, bukan di sekolah tapi dalam hidup. Sekarang tugasmu adalah menjaga ilmu itu dan mengajarkannya. Rani menatap bintang, matanya berkilau oleh cahaya bulan. Dalam hati, ia berdoa pelan, Ya Allah, lindungi rumah yang pernah kutinggali, lindungi keluarga yang pernah kuurusi, dan kuatkan aku untuk menerangi kampungku yang sederhana ini dengan cahayamu. Kisah Rani adalah kisah tentang keberanian yang tak selalu berbentuk pedang, tentang kekuatan yang tak selalu datang dari fisik, tapi dari niat tulus, hati yang bersih, dan doa yang tak henti-henti. Kadang dunia akan memberi kita cobaan yang datang dalam bentuk makhluk tak terlihat. Tapi selama kita percaya, berserah dan tak berhenti berbuat baik, maka gelap akan selalu kalah oleh terang. Dan seperti yang dialami Rani, tak semua luka harus dibalas. Karena kadang, memaafkan adalah cara terbaik untuk menang tanpa harus menyakiti.